Timnas Filipina akan menghadapi dua laga terakhir melawan Vietnam pada tanggal 6 Juni dan Indonesia 11 Juni 2024 dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Dua laga itu Timnas Filipina harus tandang, ditambah posisi sementara di dasar klasmen grup F. Filipina sudah tidak ada harapan untuk lolos ke babak berikutnya. Dengan kondisi tersebut ternyata mempengaruhi kepercayaan Tom Saintfiet selaku pelatih kepala. Saintfiet mengakui kalau tujuan utama timnya bukan untuk menang pada dua laga. "Tujuan saya bukanlah untuk menang besok," ujar Saintfiet dikutip dari Detail 247. Meski kedatangan pemain diaspora anyar, tapi pelatih asal Belgia ini ingin membangun warisan kuat untuk timnas Filipina hingga 7 tahun ke depan. Ada sejumlah target yang ingin dicapai. "Tujuan saya adalah membangun warisan bagi sepak bola Filipina untuk 5 hingga 7 tahun ke depan. Kami ingin berkompetisi di Piala Asia 2027 dan mengincar Piala Dunia 2030 imbuhnya." Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyaksikan langsung laga antara Timnas Indonesia melawan Timnas Tanzania yang berlangsung di Stadion Madia Senayan, Jakarta. Usai laga yang berkesudahan 0-0, Erick Thohir berkomentar seperti yang diunggah di Instagram miliknya. Pertandingan hari ini memang kita uji coba, dan memang kalau kita lihat Kosin juga memutar hampir seluruh pemain ya untuk bisa merasakan permainan dan uji coba mereka dan kondisi kita yang mungkin banyak pemain kita yang bermain di luar negeri kan cukup harus adaptasi ya, dengan cuaca seperti ini. Laga uji coba yang bertajuk training match antara Timnas Indonesia melawan Timnas Tanzania berakhir dengan skor kacamata alias 0-0. Timnas Indonesia sebenarnya tampil dominan pada laga tersebut, tetapi Rizky Ridho dan kawan-kawan gagal memanfaatkan beberapa peluang emas yang ada. Pasca laga, pelatih Timnas Indonesia Sintayong buka suara. Pelatih Sintayong menyoroti tim asuhannya karena ada beberapa masalah yang harus diperbaiki. "Saya akan mengevaluasi performa para pemain di laga tersebut, termasuk soal sentuhan bola yang kurang dan komunikasi juga," ujar Sintayong. Meski demikian, pelatih Sintayong menegaskan bahwa sebenarnya terkait hasil ini tak terlalu penting. Sebab sejak awal pelatih Sintayong mengatakan kalau uji coba ini memang dimanfaatkan sebagai ajang uji coba melihat performa para pemainnya. Sintayong ingin melihat kondisi para pemain terutama fisik mereka sebelum menghadapi dua laga dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Keputusan kontroversial dibuat oleh pelatih Vietnam yang baru, yakni Kim Sang-sik. Sang pelatih tidak memanggil sejumlah pemain yang dianggap layak masuk skuad Vietnam dalam menghadapi dua laga tersisa kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih Kim tidak memanggil Nguyen Van Cuyet, padahal sang pemain sedang dalam performa terbaiknya di Liga Vietnam. Kim justru memanggil Nguyen Van Tung, striker berusia 22 tahun. Padahal Van Tung hanya mencetak 1 gol dalam 24 penampilannya dengan Hanoi FC. Terkait hal ini, Kapten Vietnam Do Hung Dung buka suara. "Saya pikir kita harus menghormati keputusan pelatih kepala," ujar Hung Dung. "Dialah yang akan menentukan gaya permainan dan siapa yang bertanggung jawab atas hasilnya. Siapa yang dipanggil atau tidak adalah keputusan pelatih," imbunya.
Striker Madura United Malik Rizaldi akhirnya menjalani debutnya bersama timnas Indonesia dalam laga melawan Tanzania pada hari Minggu 2 Juni 2024 di Stadion Madia Senayan, Jakarta. Malik Rizaldi masuk pada babak kedua tepatnya pada menit ke-78. Pelatih Sintayong menarik Marcelino keluar dan memasukkan dirinya. Dengan kesempatan main selama 12 menit ini, Malik mengaku kalau dirinya sangat senang. "Saya sangat senang sekali debut," ujar Malik Rizaldi. Baru pertama kali bergabung dengan timnas Indonesia, Malik mengaku belum merasa puas. "Belum puas karena hari Sabtu baru gabung, agak capek jadi masih banyak kekurangan," ujarnya. Ia pun merasa chemistry dengan pemain lainnya belum bersatu. Pasca jalani debut, Malik mengaku ingin bisa mendapatkan kesempatan lagi nantinya. Pada laman AFC diulas secara langsung soal peta persaingan grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laman AFC menilai kalau timnas Indonesia menargetkan kemenangan untuk menyusul Irak lolos. Timnas Indonesia dinilai akan balas dendam ke Irak ketika laga pertama kalah 1-5 dari Irak. Indonesia akan menargetkan kemenangan yang mereka perlukan untuk memastikan tempat di babak berikutnya saat bertemu Irak di grup F. Demikian tulis AFC. Venezia, klub pemain timnas JIJ, sukses menang tipis 1-0 atas Cremonese dalam leg kedua final playoff promosi Serie A. Dengan kemenangan tersebut, Venezia akan promosi dari Serie B ke Serie A Liga Italia. Bukan hanya itu, sosok JIJ pun akan terkena imbas. Ya, Bang Jayadi, demikian panggilan JIJ, akan mencatatkan diri sebagai pemain Indonesia pertama yang akan bermain di Liga Serie A Italia. Sejarah manis ini tentu sebuah capaian yang luar biasa, lantaran dia bakal tampil bersama tim elit Italia seperti AC Milan, Juventus, dan lain sebagainya. Tentu hal ini juga satu kebanggaan karena akan ada pemain Indonesia bernama JIJ yang akan unjuk aksi di Serie A Italia.